semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nalasah Karana Putri dari kelas M256. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas fonem dan alofon, beserta contohnya dan jenis. Yuk kita simak. Pertama, kita akan membahas tentang fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonem sendiri tidak memiliki arti, tetapi jika bunyi tersebut diganti dengan bunyi lain, maka arti kata bisa berubah. Fonem bersifat abstrak, artinya fonem adalah konsep bunyi dalam sistem bahasa, bukan bunyi nyata yang langsung kita dengar. Dalam penulisan linguistik, fonem dilambangkan dengan tanda garis miring. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Contoh pertama adalah kata paku dan baku. Perbedaannya hanya pada bunyi pertama, yaitu P dan B. Karena perbedaan bunyi ini menyebabkan arti kata berubah, maka P dan B adalah fonem yang berbeda. Contoh kedua, perbedaannya ada pada bunyi T dan D. Maknanya berbeda, sehingga T dan D juga merupakan fonem yang berbeda. Pasangan kata ini disebut dengan pasangan minimal, yaitu dua kata yang hanya berbeda satu bunyi tetapi memiliki arti berbeda. Pasangan minimal inilah yang membuktikan keberadaan fonem. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Fonem dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fonem lokal. Fonem lokal yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, dan O. Misalnya, A pada kata mata, I pada kata minum. Selanjutnya, fonem konsonan. Fonem yang dihasilkan dengan hambatan aliran udara. Contohnya seperti P, B, T, D, K, G, M, N, dan S. Perbedaan utama vokal dan konsonan terletak pada ada atau tidaknya hambatan udara saat bunyi dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan alofon. Alofon adalah variasi atau realisasi bunyi dari satu fonem yang sama dan tidak membedakan makna. Jika fonem bersifat abstrak, maka alofon bersifat konkret. Artinya, alofon adalah bunyi nyata yang kita dengar saat seseorang berbicara. Dalam penulisan linguistik, alofon dilambangkan dengan tanda kurung siku seperti K atau tanda tanya. Yang perlu diingat, walaupun bunyinya berbeda, alofon tidak mengubah arti kata. Selanjutnya kita masuk pada contoh alofon. Contoh pertama pada fonem K. Pada kata kita, bunyi diucapkan kita. Namun pada kata tidak sering diucapkan menjadi tidak. Di akhir kata, bunyi K sering berubah menjadi bunyi hentian glotal. Meskipun bunyinya berbeda, artinya tetap sama. Karena tidak membedakan makna, maka K dan hentian glotal disebut alofon dari fonem K. Contoh kedua adalah fonem N. Pada angka, bunyi N terdengar seperti N karena dipengaruhi bunyi G. Perubahan ini terjadi karena penyesuaian tempat artikulasi dan asimilisasi. Namun, perubahan ini tidak mengubah arti kata, sehingga tetap termasuk alofon. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Sedangkan alofon adalah variasi bunyi dari satuan fonem yang tidak membedakan makna. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon bersifat konkret. Keberadaan fonem dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Dengan memahami fonem dan alofon, kita jadi lebih mengerti bagaimana sistem bunyi dalam bahasa bekerja. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Bye!